Puluhan kendaraan disisir oleh Dinas Perhubungan atau Dishub Perumda Parkir Makassar Raya dan kepolisian di sepanjang Jalan Boulevard Kecamatan Panakukang pada Rabu 2 Juli 2025. Kendaraan tersebut terparkir di badan jalan sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat. Penertiban kendaraan dimulai dari ujung Jalan Boulevard, tepatnya di belakang Hotel Miko dan Mall Panakukang sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Tengah. Beberapa kendaraan roda 4 bahkan digembok oleh petugas di Dishub Makassar sebagai efek jera bagi pengemudi yang parkir sembarangan. Cekcok juga sempat terjadi ketika pemilik roda 4 mendapati kendaraannya digembok oleh petugas. Pantauan situasi di lapangan, banyak pengemudi ojek online yang memarkir kendaraannya di badan jalan. Mereka sontak meninggalkan lokasi ketika melihat puluhan petugas Dishub datang. Kepala Bidang Terminal, Perparkiran, Audit dan Inspeksi Dinas Perhubungan Kota Makassar, Irwan Sampean mengatakan penertiban ini akan terus berlanjut. Selain di Jalan Boulevard, ada beberapa titik krusial lainnya yang kerap macet karena parkir liar yang menjamur, termasuk di Jalan Pengayoman. Batasan. Setelah itu kita diskusi sama yang punya kan banyak, yang punya parkir ini. Nah, ada PD parkir bersama. Yang kedua, insyaallah kami meminta persetujuan pimpinan dulu, apakah memungkinkan kita bikin pos di tengah sini, di tengah, dan kami mungkin kerjasama dengan PD parkir dan Dishub menempatkan orang untuk berjaga. Intinya kalau saya salah kalau kita menindaki, yang harus kita lakukan pencegahan, bukan menindaki. Pencegahan bagaimana mereka tidak parkir. Kalau harus menindak terus sampai kapan? Kita cegah bagaimana mereka supaya tidak parkir. Ini butuh semua kerjasama, PD parkir selaku pembinaan jukir, kami Dishub, kemudian ada kepolisian juga sebagai yang memang menangani, bisa menilang, kemudian ada kejari juga dan kejaksaan juga. Memang kita harus terpadu. Ada Denpom juga terpadu, jadi tidak ada istilah baking lagi. Selama saya insyaallah kita tertibkan semua, siapapun itu kita laksanakan sesuai aturan saja. Dan kegiatan penataan dan penertiban, kami mengambil sampel dulu hari ini di area Jalan Boulevard ya, nanti berikut di Jalan Pengayoman dan daerah-daerah lain sekitarnya di Kota Makassar. Memang sama-sama sudah dilihat tadi banyak ya kendaraan yang parkir di tengah jalan, di batas jalan. Gitu ya. Ini insya Allah ini bukan cuma yang pertama, dan kita akan lanjutkan hari-hari ke depannya. Pak, sanksi yang diberikan untuk kendaraan yang terjaring hari ini seperti apa? Ya, kalau dari kami parkir, kami fokus di penataan parkirnya agar mereka tidak melewati batas yang sudah ditentukan. Kalau untuk sanksi dari kendaraan-kendaraan yang hilang harinya atau digembok, kami berikan itu ranahnya di Dinas Perhubungan. Iya Pak Kabid, bagaimana Pak Kabid? Tadi lupa ditanyakan sanksi yang diberikan untuk kendaraan yang terjaring. Ya, sanksi yang diberikan kendaraan yang terjaring pertama ada penggembokan. Yang kedua adalah tilang. Tilang ada dua, tilang di elektronik dan tilang manual. Seperti itu. Termasuk motor? Termasuk motor, termasuk etle. Motor itu etle. Pak, di ROPS ini kan tentunya ada keterlibatan juga jukir-jukir yang ada di sini. Nah, ya seperti apa yang dilakukan Pak parkir untuk? Dari kami sejak dari kami rencanakan kegiatan ini kan sudah sosialisasi kepada semua jukir yang ada di seluruh kawasan Boulevard dan Pengayoman bahwa kegiatan ini akan berkelanjutan ke depan. Ke depan kita akan masang ya dengan prinsipnya memberikan marka yang lebih jelas bahwa tidak boleh marka ini, garis ini tidak boleh dilewati. Kita sepakat kalau dilewati ya kami dari PD parkir dengan Dishub akan melakukan penindakan ya, segel, tilang, pengangkutan kendaraan, memindahkan kendaraan, menderek dan lain-lain. Pak, ada strategi yang lebih berefek mungkin karena kan ini kan setiap hari begitu terus polanya Pak, berulang-ulang. Iya, urus parkir ini tidak bisa cuma kami, hanya PD parkir dan Dishub. Memang ada perintah Bapak Wali Kota untuk membuatkan sebuah roadmap tentang penataan parkiran ya. Ini akan kita buat, menyelesaikan masalah parkir itu tidak bisa hanya harus dari hulu dan hingga hilir.
tidak bisa hanya di ujungnya saja seperti itu. Banyak kita lihat ini kan daerah Boulevard, banyak dulu rumah-rumah berubah alih fungsi jadi restoran, tetapi sebenarnya tidak layak untuk jadi restoran atau kafe karena lahan parkirnya kecil, punya meja ratusan sebenarnya. Ini kan harus dari atas memang, dari perizinan ke bawah sampai ke kaki. Kalau kami di bawah ini ya cuman ibaratnya main silat terus, menangkis terus. Sebenarnya kalau mau menyelesaikan ya dari atas, dari ujung sampai ujung kita harus selesaikan bersama-sama. Pak, ini kan kalau kita lihat ini kan rata-rata ojol, Pak. Ya. Ini dengan MP sendiri. Oh iya, ke depan. sebenarnya kami sudah meminta kepada pengelola mall, bukan Iya. cuma MP, di semua Iya. mall. Kami sudah undang, bahkan kami undang sendiri dengan Pak Kabit juga ini pernah datang. Kalau bisa untuk parkiran ojol, teman-teman ojol ini diberikan space parkir khusus. Karena parkir liar ini awalnya mulai dari ojol. Iya. Suka tidak suka, mohon maaf saya harus sampaikan. Ojol dulu pertama, lama-lama nanti pengunjung lain ikut ya Pak ya. Lama-lama muncul jungkir liar. Jadi saya memang menyampaikan kalau bisa kepada semua pengelola mall ya di Kota Makassar, siapkan space buat saudara-saudara kita teman ojol ya, mereka supaya tidak mengganggu arus lalu lintas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.